Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim resmi menghapus ujian nasional tahun 2021. Hal ini dilakukan terkait dengan penyebaran COVID-19 yang masih terus meningkat. Untuk itu, Lintas Perspektif hari ini akan membahas mengenai masa depan anak Indonesia tanpa ujian nasional. Untuk itu, saat ini telah bersama kita Ibu Dewi Nurmala M.Hum selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Muslim Nusantara Al-Wasriyah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dan juga Bapak Bambang Hermanto SPD selaku Kepala Sekolah SMK Al-Wasliyah 3 Binaan UMN Al-Wasriyah. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak, Bu? Sehat, alhamdulillah. Melihat keputusan Kemendikbud untuk menghapus ujian nasional, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai hal ini? Boleh dari Ibu Dewi terlebih dahulu? Ya, kalau pendapat saya mengenai penghapusan UN ini, itu sebenarnya ada pro dan kontra gitu ya. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya setuju untuk hal itu. Namun di sisi lain itu akan menimbulkan kalau kita bilang mungkin yang seperti sudah kami diskusikan sama Pak Bambang ya, kurangnya motivasi siswa untuk mengejar ataupun untuk belajar lah ya istilahnya gitu ya. Namun di sisi lain juga itu jadi beban bagi siswa ketika UN. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya UN ditiadakan, namun digantilah dengan ujian yang tetap masih ada memotivasi siswa untuk tetap belajar. Begitu kalau menurut pendapat saya. Bagaimana dengan Pak Bambang? Kalau menurut saya ujian UN kalau bisa ya jangan istilahnya dihilangkan, tapi lebih bagus disempurnakan karena UN itu sebenarnya bukan tolak ukur juga sih sebenarnya, tetapi UN itu membuat siswa itu minat belajarnya menjadi lebih tinggi kalau kita lihat. Karena dari tahun ke tahun kita lihat motivasi belajar anak itu kalau ada UN makin meningkat dia. Sedangkan tidak ada UN, anak-anak itu ibaratnya lari. Kita startnya tahu, finishnya kita nggak tahu. Ibaratnya begitulah dia. Jadi kalau kita ujian ada UN, jadi generasinya nggak mengkek-mengkek gitu. Istilahnya cemen lah, punya motivasi baik, gitu. Percaya dirinya lebih bagus gitu. Jadi harapan saya kalau bisa UN jangan dihilangkan, tapi disempurnakan lebih baik. Iya, gitu sih. Dengan ditiadakannya UN Pak, apa pengganti kelulusan mahasiswa ini Pak? Kalau saat ini sekolah buat misalnya kegiatan-kegiatan sekolah seperti ujian sekolah. Kalau kami kan ada UKK itu kan, dari situ bisa diambil nilainya. Pelajaran-pelajaran yang selama ini mereka kerjakan atau ibaratnya yang lebih bagus lagi, kita bisa ambil nilainya dari situ. Jadi bisa ujian-ujian sekolah dari situlah diambil nilainya, dibuat untuk raport atau dibuat untuk ijazahnya nanti. Nah, Pak Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin memperlihatkan satu cuplikan mengenai pro dan kontra dari penghapusan UN ini. Seperti kita tahu banyak pihak-pihak yang juga tidak setuju mengenai hal ini. Bu, berikut cuplikannya. Ya, jangan menciptakan generasi muda yang lembek dan semua anak belajar. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai statement yang diungkapkan oleh Pak Jusuf Kalla tadi? Boleh dari Ibu Dewi dulu? Kalau menurut saya ya antara setuju tidak setuju nih ya sebenarnya ya. Kalau dibilang lembek, ya itu tadi dari sisi motivasi siswanya jadi berkurang untuk itu gitu kan. Namun di sisi lain juga saya juga tidak setuju dengan hal itu kalau dikatakan lembek gitu. Karena juga tidak semua siswa itu kalau dibilang ujian UN itu seneng kali gitu, tidak juga saya rasa. Jadi beban juga bagi mereka gitu kan. Nah, namun begitupun pemerintah juga harus menyiapkan asesmen atau pengganti UN tadi menjadi sebuah tolak ukur untuk mengukur kompetensi siswa agar siswa tadi itu tetap dia semangat untuk belajar dan juga dia memiliki kompetensi yang dimiliki untuk menghadapi 4.0 ya yang menjelang 5.0 gitu ya, menjelang 5.0. Ini kan zamannya sudah mau menjelang 5.0 enggak 4.0 lagi. Jadi kompetensi yang
dimiliki siswa tersebut harus bisa menjawab tantangan yang akan dihadapi pada abad 21 ini gitu. Itu menurut saya. Bagaimana dengan Bapak? Apakah Bapak sepakat atau tidak? Kalau saya bilang sebenarnya ujian nasionalnya tidak usah dihilangkan, tapi disempurnakan lebih baik. Karena ujian itu ibaratnya menguji juga lah, menguji siswa. Ya bagi siswa yang memang ada daya istilahnya kemampuannya ada kan lebih semangat lagi dia. Kuncinya kan kalau kita ujian itu kan ada dia tantangannya seperti itu dia. Ya kalau saya sih kurang setuju juga, cuma harus disempurnakan lagi, lebih baik lagi ujian nasional ini lah gitu, menurut saya. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana dengan masa depan generasi Indonesia walaupun UN sudah bukan lagi menjadi penentu kelulusan untuk sampai saat ini gitu. Dari Pak Bambang? Kalau menurut saya generasi kita ini sebenarnya ya harus peka menghadapi perkembangan zaman. Ya kalau kita hanya generasi mudanya hanya santai saja, tidak memperdulikan bagaimana perkembangan dunia sekarang ini, mungkin sangat ketinggalan. Sementara kan kita sendiri tahu teknologi sebagai tolak ukur, artinya motivasi anak-anak sekarang aja kita lihat anak-anak SD aja TK sudah pandai main Android. Itu dia. Jadi ibaratnya kita generasi sebagai garda ke depannya lebih peka lah menghadapi perkembangan teknologi ataupun untuk menghadapi jenjang yang lebih baik lagi gitu. Bagaimana dengan Ibu? Kalau menurut saya nih ya, kalau tanpa UN ya, saya rasa sih tergantung anaknya ini. Ada UN atau tidak ada UN gitu kan? Karena pada zaman sekarang ini mereka hidupnya itu di zaman teknologi, semua teknologi gitu kan. Jadi artinya tanpa mereka pun mungkin belajar di sekolah, mereka sudah tahu dari internet gitu. Hanya saja mungkin model pembelajarannya atau pengawasannya dari guru maupun orang tua yang harus dilihat lagi untuk masa depan mereka. Karena memang ini sudah tantangan ya bagi anak-anak yang zaman sekarang yang milenial, apalagi kita nih yang sudah hidup pada zaman lama nih ya Pak ya, juga harus mengejar untuk itu gitu. Jadi kalau ditanya tanpa UN atau tidak tanpa UN, kita tidak bisa memprediksi bagaimana masa depan anak-anak kita. Tapi yang paling penting menurut saya itu adalah apapun itu ujian itu ya. Kalau menurut saya itu yang paling penting itu adalah pembentukan karakter dan kompetensi yang seimbang gitu. Sehingga masa depan anak-anak kita itu dia tidak hanya pintar gitu, tapi juga memiliki attitude atau memiliki perilaku yang baik gitu. Artinya orang pintar kalau perilaku tidak baik kan juga tidak baik hasilnya begitu. Jadi menurut saya sih ada UN atau tanpa UN itu tergantung dari anak dan guru serta orang tua yang membentuk masa depan anak itu sendiri. Gitu. Itu menurut saya. Yang ingin saya sampaikan saat ini generasi muda harus lebih percaya diri. Satu, yang kedua hormati orang tua kalau mau jadi orang sukses. Yang ketiga hargai pendapat orang. Itu sebenarnya hidup itu seperti itu dia. Jadi kalau tiga itu kita jalani, alhamdulillah pasti kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Kalau saya yang ingin saya sampaikan adalah harapan saya kepada pemerintah untuk melihat kondisi siswa-siswi kita yang pada saat ini ya, yang kalau saya lihat tuh saya miris sih sebenarnya kalau lihat dari masalah perilakunya gitu. Jadi mohon untuk dilihat sebelum membuat kebijakan gitu. Kira-kira apa program yang bisa diluncurkan oleh pemerintah supaya bisa merubah sikap dan perilaku siswa dalam menanggapi atau apa ya saya bilang ya mengikuti zaman lah begitu. Jangan ganti menteri ganti lagi. Iya itu dia, jangan ganti menteri nanti ganti lagi peraturannya gitu. Jadi sehingga membuat guru pun jadinya pusing untuk mengatur, untuk menyiapkan pembelajaran, menyediakan fasilitas yang ada. Apalagi kalau yang daerah terpencil, nah itu sangat kasihan sekali mereka tidak terfasilitasi begitu. Walaupun sekarang sudah ada program guru mengajar, sudah ada program guru mengajar itu di mana guru tuh dikirim ke daerah-daerah pelosok untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di daerah-daerah, begitu. Baik Bu, terima kasih Bu untuk bincang-bincang hari ini. Terima kasih banyak Bapak bincang-bincang kita. Nah, itu tadi bincang-bincang kita mengenai masa depan anak Indonesia tanpa UN.
Semoga apa yang sudah disampaikan dapat berguna bagi kita dan dapat menjadi masukan juga bagi putusan-putusan pemerintah ke depannya. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.